Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta rombongan naik helikopter ke Kabupaten Biren untuk memeriksa jembatan Bailey dan meninjau posko pengungsian. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden juga memantau distribusi bantuan, evakuasi warga, serta langkah pembukaan akses jalan. Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan yang menuju Bener Meriah dan Tegangan ke atas. Tapi ada jalan lagi dari Banda Aceh. Itu mungkin beriringan karena hanya tiga lokasi ya. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Jadi tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Setibanya di posko pengungsian, Presiden Prabowo disambut haru oleh para pengungsi. Ratusan warga berebut untuk bersalaman dengan Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi dapur umum di pengungsian untuk memastikan kesiapan makanan untuk para pengungsi. Presiden Prabowo juga sempat mencicipi makanan yang disediakan untuk para pengungsi. Dari Biren, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam kesempatan yang sama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta warga dan petani tidak perlu khawatir terhadap tunggakan utang dan kredit selama masa bencana. Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya. Petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka kita akan balik memperbaiki prioritas kami. Juga sementara belum produksi penuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional yang cukup banyak. Kemudian hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam ya, kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir, sudah bisa kembali hutang karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Kepala BNPB, kemudian turut hadir Gubernur. Rapat terbatas dengan sejumlah menteri dilakukan usai Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan dampak banjir bandang di Aceh. Rapat digelar di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh. Prabowo mengaku mendapat laporan kondisi di wilayah bencana masih memprihatinkan, sehingga ia mendorong seluruh pihak agar memberikan perhatian khusus untuk menangani bencana. Salah satunya meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mempercepat
proses relokasi hunian bagi warga terdampak banjir. Selain itu, Presiden juga menyinggung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh tanpa izin kala wilayahnya terdampak bencana. Melaporkan, pokoknya kita bantu, ya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat, ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu, ya. Baik. Siap, terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu, ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh. Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu, Kabupaten PD Jaya Aceh, memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali sekolah mereka yang hilang diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor. Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu, Kabupaten PD Jaya Aceh memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali sekolah mereka yang hilang diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor PD Jaya. Hampir 2 pekan bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh. Kondisi tersebut melumpuhkan seluruh aktivitas warga, salah satunya seperti yang dirasakan pelajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu, Kabupaten PD Jaya. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu yang terletak di Desa Senong menjadi salah satu sekolah yang hilang tanpa jejak akibat bencana banjir bandang. Sekolah yang menjadi harapan siswa di Desa Senong kini lumpuh total. Proses belajar mengajar pun dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Saat ini puluhan siswa dan siswi madrasah terpaksa tinggal di pengungsian yang menjadi desa terisolasi di Kabupaten PD Jaya dan mereka berharap bangunan sekolah bisa segera dibangun oleh pemerintah. Dari PD Jaya Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pasokan LPG di Aceh akan kembali normal pada Minggu malam. Pernyataan ini disampaikan Bahlil di Bandara Sultan Iskandar Muda saat mendampingi kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh pada Minggu pagi. Menurutnya kelangkaan LPG di Aceh dalam beberapa hari terakhir akan segera ditangani dengan mendatangkan pasokan LPG melalui jalur laut dan ia menginstruksikan LPG untuk mengambil dari depo terdekat. Sejumlah warga di Banda Aceh masih terlihat mengantri panjang hampir di seluruh pangkalan yang menyediakan LPG. LPG sekarang hari ini juga kami akan memutuskan untuk mengambil yang terdekat agar LPG tidak terjadi pengantrian. Seperti contoh di Sumut. Di Sumut itu yang tadinya dari Dumai kita alihkan ambil dari Sumatera Barat. Nah sekarang sebentar sore insya Allah sudah ada solusi untuk persoalan LPG di Aceh. Berlahan-lahan ya, berlahan-lahan kita akan selesaikan. Pak Dirut Pertamina juga sangat siaga betul dengan tim yang ada ya. Sementara itu, pasca banjir dan longsor, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Bahlil Lahadalia mengatakan listrik di sebagian wilayah Aceh akan kembali normal pada Minggu malam. Alhamdulillah, PLN dengan SDM proaktif terus melakukan sigap dan terutama di daerah Biren itu yang menghubungkan antara Arun, Biren, sebagian wilayah kabupaten dan Banda Aceh. Nah sebagian ini sudah jalan, laporan dari tim dan dari Pak Dirut PLN sudah mencapai 80%.
Dan insya Allah malam ini itu sudah mencapai 93-94% malam ini. Tapi insya Allah malam ini semuanya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengumumkan bahwa izin untuk mengelola lingkungan bagi 8 perusahaan telah dicabut karena diduga menjadi penyebab utama bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keputusan ini dibuat setelah penyelidikan mendalam menggunakan analisis gambar satelit yang memperlihatkan kerusakan besar pada hutan di dekat lokasi bencana. Hilangnya pohon di area seluas 50.000 hektar mengganggu kemampuan hutan untuk menyerap air hujan, hingga menyebabkan banjir bandang dan longsor yang merenggut ratusan nyawa. 8 perusahaan yang izinnya dicabut beroperasi di berbagai bidang seperti pemanfaatan hutan, pertambangan PLTA, dan perkebunan. Mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari data satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Jadi kami telah melakukan surat panggilan. Jadi hari Senin. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak penghafal Al-Quran dan masyarakat mendoakan korban bencana Sumatera saat menutup Musabaqoh Hafizil Quran Internasional Disabilitas Tunanetra di Jakarta. Welcome. Recitation of the Holy Al-Munazzamat Al-Islamiyah. Dalam penutupan MHQ Disabilitas Netra Internasional 2025 yang digelar Kementerian Agama bersama Liga Muslim Dunia, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyampaikan bela sungkawa kepada korban banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat. Musabaqoh Hifzil Quran Disabilitas Netra ini diikuti 15 penghafal Al-Quran tunanetra dari 12 negara. Dalam ajang internasional ini, wakil Indonesia Raihan Ahmad Maulana meraih juara 2 dalam kategori hafalan Al-Quran 20 juz. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi ketangguhan para peserta dan menyebut mereka sebagai pemenang sejati. Ajang ini menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi dalam menjaga Al-Quran. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI resmi mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap KPK di PN Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukan MAKI karena KPK tak kunjung memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI resmi mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap KPK di PN Jakarta Selatan. Gugatan dilayangkan karena KPK dinilai tidak kunjung memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Sidang perdana digelar pada 5 Desember kemarin, namun KPK tidak hadir. Sidang akan kembali digelar pada 12 Desember mendatang. Hakim ketika klarifikasi ulang oleh jaksa katanya tidak memanggil gitu. Padahal itu tidak ada, itu bohong, itu pernyataan bahwa majelis hakim mengklarifikasi tidak memanggil, itu tidak ada gitu. Jadi maka persidangan kemarin sudah hari Jumat sidang perdana, tapi KPK belum hadir dan saya menyayangkan ketidakhadiran KPK itu karena alasannya menyiapkan berkas, padahal berkasnya kan sudah ada di mereka gitu, dan ditunda besok Jumat depan. Kita tunggu apa jawaban KPK. Sebelumnya, KPK tetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Salah satunya orang dekat Bobi, Topan Obaja Putra Ginting, yang menjabat Kadis PUPR Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, bazar produk rumah tangga mulai dari harga Rp1 digelar di Tangerang, Banten. Acara ini pun mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Chandra Karya kembali mengadakan bazar jilid ke-21.
Event bazar ini akan diisi 5 acara utama, yakni lelang nawar mulai Rp1, arena pertarungan diskon, flash sale, diskon tambah 5%, dan super clearance sale. Acara ini merupakan bentuk apresiasi Chandra Karya terhadap semua pelanggan setia dengan memberikan kesempatan untuk berbelanja produk branded spring bed, sofa, dan furniture agar mendapatkan harga termurah dan kualitas terbaik dari Chandra Karya. Acara bazar yang diselenggarakan oleh Chandra Karya hingga jilid ke-21 ini sudah berhasil menarik banyak pengunjung lama maupun baru dari area Tangerang dan sekitarnya. Rangkaian acara daripada Chandra Karya Bazar jilidnya yang ke-21. Jadi hari ini benar-benar antusiasme dari para pelanggan dan peserta untuk mendapatkan produk-produk dengan harga yang super murah hadir di lokasi kami. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan furniture, Chandra Karya akan membuka gerai ke-11 berlokasi di Gading Serpong yang akan dilakukan grand opening pada 12 Desember 2025. Dari Tangerang, Banten, Rizky Ihwal, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan.